Halo sahabat foodies, berjumpa lagi di Belajar Bisnis Kuliner bareng foodies. Nah, kali ini kita akan bahas topik yang menarik banget ya. Yang topik ini salah satu topik yang sering banget ditanyain oleh sahabat foodies semua ya, terkait dengan 8 catatan penting ketika bekerja sama dengan investor itu seperti apa. Nah, jadi banyak banget yang tanya, Bang, kalau kerjasama dengan investor itu gimana ya? Nanti kalau ada masalah gini gimana ya? Poin-poin apa aja yang kira-kira harus didiskus, dibahas, dan lain-lain. Nah, teman-teman, di kali ini kita akan coba bahas ya 8 catatan penting ketika kita bekerja sama dengan investor. Khususnya kali ini kita akan bahas tentang angel investor. Oke, kita masuk yang ke pertama ya. Investor ya. Nah, investor bukan rentenir. Jadi sering banget kan kadang-kadang kita kalau ketemu investor, tiba-tiba investornya nanya, kalau rugi duit gue dibalikin nggak ya? Kalau rugi gimana nih? Apakah nanti ada pengembalian modal? Lebih gila lagi, nanti ada bunganya nggak ya? Loh, ini minjemin duit, ini rentenir atau investor nih? Ya, nah teman-teman, kalau teman-teman menghadapi tipe-tipe investor dalam tanda kutip yang seperti ini, sebetulnya kita bisa pahami bahwa yang mau invest ini belum ngerti dunia investasi. Ya, investor itu karakternya ya orang yang paham tentang untung dan tentang rugi. Ya, jadi kalau kita berinvestasi, sudah pasti kita harus siap dengan resiko, ya, bahwa duit kita akan hilang begitu aja tanpa hasil. Tapi bisa juga ada rewardnya, hasilnya. Di mana bisnis kemudian bisa berkembang, bisa sustain, menghasilkan dividen, atau bahkan sampai bisa melakukan exit, ya, misalnya dijual ataupun melakukan IPO. Nah, ini catatan yang pertama, ingat-ingat ya. Jadi kita harus paham nih, kita berhadapan dengan investor atau ya rentenir yang cuman minjemin duit dan pengen kembali lagi. Jadi nggak mau ruginya, cuman mau untungnya ya. Nah, ini perhatikan poin pertama ini. Oke, kita masuk ke poin yang kedua ya. Butuh uangnya, network atau capability. Nah, teman-teman, ketika kita mencari investor, ya kadang-kadang kita tidak melulu mencari orang ataupun khususnya orang ya, karena kita bicara tentang angel investor, tidak melulu mencari orang yang punya duit ya, tapi kita juga mungkin mencari investor itu di mana kita membutuhkan networknya. Wah, ini kalau investor ini masuk, peluang saya untuk mengembangkan bisnis kuliner ini terbuka sangat lebar ya. Contohnya misalnya karena yang masuk ini investornya punya pengalaman bagaimana melakukan scale bisnis kuliner, kemudian bagaimana membangun brand, bagaimana membuat biaya itu lebih efisien dari sisi operation dan supply chain, sehingga investor ini sifatnya jadi strategik ya. Dengan kapabilitas dia, dengan kemampuan dia, dan dengan networknya dia, tentu aja kalau teman-teman dapat investor yang seperti ini, teman-teman nggak bisa nih nilai tok-tok ya, misalnya berbanding dengan, oh saya kasih 500 juta dapatnya 10%, disamakan dengan investor lain. Oh, nggak bisa ya. Bahkan kadang investor kayak begini ya, teman-teman nggak perlu minta duitnya pun, itu udah nilai yang sangat tinggi sekali kalau mereka mau jadi bagian dari bisnis teman-teman semua. Ya, syukur-syukur mereka juga termasuk chip in ya, memberikan permodalan. Tapi udah jelas tuh, kalau misalnya ada investor yang nggak punya network dan kapabilitas, teman-teman jual 10% saham dengan nilai 1 miliar. Nah, kalau investor model kedua ini ya tentu aja beda. Ya, mungkin sekali kita jualan 20% saham, 30% atau 10%, tapi nilainya tidak sebesar yang investor yang di awal. Nah, itu yang kedua ya. Jadi teman-teman perhatikan, butuh uangnya ya, network atau capability-nya. Ya, ini penting banget nih. Oke. Kita masuk yang ketiga. Nah, ini catatan penting ketika kita dealing dengan investor ya. Baik itu perorangan yang sifatnya kita kenal, teman, saudara, ya adik, kakak, ibu, nyokap, nenek, kakek gitu ya.
ataupun memang orang yang tidak terlalu kita kenal, tapi masih sifatnya individual. Ya mungkin kita kenal tapi tidak kenal baik lah. Nah, selalu ingat dan catat baik-baik bahwa sangat penting untuk membuat yang namanya perjanjian pemegang saham. Ya, jadi ketika kita ada investasi, bikin PT misalnya, ini harus clear semuanya hitam di atas putih, bikin perjanjian pemegang saham, pakai notaris, harus punya kedudukan legal yang jelas. Teman-teman mau atur apa aja di dalam perjanjian pemegang saham tuh boleh-boleh aja. Ya misalnya contoh, boleh nggak mas saya atur misalnya, saya diskusin bahwa posisi tertentu ini harus saya yang pegang. Ya kemudian dividen itu harus kita bagikan juga ada amalnya. Atau misalnya bisnis ini harus sesuai dengan syariah gitu, silakan Anda bisa atur ya di dalam perjanjian pemegang saham. Ya, poin utamanya adalah nanti teman-teman cari ya notaris atau legal consult yang bisa teman-teman gunakan untuk bisa lebih detail membahas soal poin nomor 3 ini. Ya, nah kalau yang mau cari yang berpengalaman yang biasa ngurus kuliner, teman-teman mungkin bisa ke vendorkuliner.com ya. Di situ ada tuh yang kita kerjasama foodies dengan legal consult tertentu gitu ya. Oke, itu yang ketiga. Kita masuk yang keempat ya. Keterlibatan investor dalam menjalankan perusahaan. Nah ini juga penting nih dibahas ya. Jangan sampai nanti teman-teman cuman wah yang penting duit masuk deh, terserah deh dia mau ngapain. Oh tahu-tahu investor ini masuk misalnya dia mengatur, dia taruh orang ya di keuangan atau di supply chain yang mana keputusan-keputusan teman-teman ini kemudian selalu bisa bertentangan gitu ya. Dia berhak memutuskan, berhak memveto dan lain-lain. Wah, ini juga bahaya banget nih. Ya, jadi harus jelas. Ketika investor masuk, kita maunya fungsi investor nih seperti apa? Ya. Nah, ini juga penting nih ketika memilih nanti, ya. Misalnya ada investor yang dia taruh uang, mungkin dia juga kasih experience, ya, network, kemudian teman-teman bisa belajar dari dia, tapi dia nggak mau punya banyak pusing, ya silakan Anda jalankan bisnis, saya percaya 100% dengan Anda. Nah mungkin ini lebih cocok. Atau ada teman-teman juga, wah saya ini agak lemah nih mas ke keuangan, boleh nggak kalau saya ajak investor yang kemudian kita minta dia taruh orang finance atau keuangan, dan boleh juga ya. Tapi poinnya pikirkan matang-matang dan masak-masak ya, karena fungsi dan peran ini nanti akan bergejolak ya dan akan mempengaruhi jalannya organisasi ya. Itu yang keempat. Oke, kita ngomong yang kelima ya. Perhatiin juga nih ketika nanti berurusan dengan investor, itu kalau misalnya bisnis sudah kehabisan runway ya. Runway itu misalnya kita kekurangan dana gitu ya. Atau ada investor baru yang mau masuk gitu. Nah, ini gimana nih aturan mainnya? Ya, di poin ketiga seharusnya ini sudah dibahas. Ya, tapi saya remind kembali bahwa ini penting untuk dibahas ya. Kurang duit itu bukan berarti perusahaan yang tidak untung. Ya, bisa jadi kita kurang duit karena mendanai ekspansi kita yang sangat agresif. Kenapa? Karena momennya lagi pas nih. Ya, ini lagi waktunya nih. Ya, kalau nggak sekarang nih kompetisi yang akan makan bisnis kita, sehingga kita harus growth, kita harus besar, cepat. Dan ini butuh duit. Oke, duitnya gimana nih? Ya, apakah masing-masing store lagi? Waduh, saya nggak ada duit kalau store lagi. Oke, kalau nggak store lagi, yang satu lagi store, kemudian saham kita berkurang, oke nggak? Wah, nggak mau juga, nanti dia malah jadi majority. Oke, kalau gitu tarik orang dari luar, gimana? Nah, intinya atur. Ya, gamenya akan seperti apa? Itu yang kelima ya. Yang keenam, ini juga penting nih dibahas. Gimana kalau bisnisnya tutup? Ya. Asetnya gimana? Dibagi-bagikannya. Brandnya gimana? Jadi kepemilikan siapa? Kalau ada hutang gimana? Hutangnya ditanggung. Nah ini yang kadang-kadang kita miss membahas ini. Seolah-olah bisnis itu pasti sukses. Ya. Ayo kita ngomong kadang-kadang realistis. Berapa banyak bisnis yang sukses? Ya. Banyak juga bisnis yang tutup. Ya, sehingga poin ini harus dijadikan pembahasan buat teman-teman semua. Ya,
Harus pakai tuh bisnis plan. Oh, kalau omset segini, dalam setiap bulan segini, kita harus nombok segini. Oke, setelah 6 bulan kita decide harus tutup ya. Nah, tutup aturan mainnya begini ya. Saham nanti kita bagi, aset kita bagi, hutang dahulukan, dan lain sebagainya. Nah, itu yang keenam ya. Yang ketujuh, ya. Gimana kalau investor minta balikin duitnya? Nah, tadi yang pertama saya udah bahas ya. Jadi, seharusnya ini udah bukan problem. Kenapa? Karena teman-teman sudah atur di perjanjian kerjasama bahwa ini perjanjian bisnis, bukan perjanjian utang piutang. Ya, jadi makanya semua hal pakai notaris. Detail, jelas, dan pastikan teman-teman didampingi oleh legal consult yang betul, ya, yang memang sebaiknya kenal, ya, mungkin, atau sebaiknya punya rekomendasi dari siapa, sehingga nanti enak untuk membantu teman-teman semua. Terakhir, ya, nah, gimana kalau tiba-tiba bisnisnya bagus, ya, ada yang mau beli 100%. Nah, jual nggak nih? Waduh, lumayan juga nih kalau dijual ya. Duitnya tiba-tiba bisa dapat belasan miliar, miliaran, atau puluhan miliar nih. Dan udah nggak capek lagi, tinggal healing aja nih. Ada yang mau beli. Gimana kalau satunya nggak mau? Aduh, iya juga ya. Nah, bahas. Ya, bisa jadi teman-teman lagi posisinya bagus, bisnisnya lagi berkembang, lagi growth. Udah mau jual aja, nggak mau pusing lagi. Nah, yang satunya juga harus sepakat. Kalau nggak nanti mentok gitu ya. Nggak bisa, karena yang satunya juga misalnya ternyata keputusan itu harus 100% misalnya. Walaupun itu juga bisa diatur. Ya, poinnya, ya, dalam melakukan kerjasama dengan investor, angel khususnya, make it everything clear. Ya, detail-detailnya. Bahas semua hal. Ya, bahkan yang hal-hal yang sifatnya spiritual juga bahas kalau perlu ya, sehingga nanti tidak menjadi ya beban, menjadi konflik di kemudian hari. Nah, teman-teman ya, sahabat kuliner semua, ya, itulah 8 catatan penting ketika kita bekerja sama dengan angel investor. Semoga ini bermanfaat ya buat teman-teman yang memang akan masuk ke tahap-tahap seperti ini. Ayo cari legal consultnya ya, coba cek vendor kuliner atau cari saudaranya, temennya, kenalannya yang bisa membantu ya mendetailkan semua hal dan membuat semuanya menjadi jelas dan clear, sehingga kita bisa jalanin bisnisnya dengan tenang ya, fokus untuk berkembang dan untuk growth. So teman-teman ya, semoga bermanfaat kesempatan kali ini. Sampai jumpa di Belajar Bisnis Kuliner bareng Foodies di kesempatan berikutnya. Salam sukses. Jangan lupa subscribe di Foodies YouTube channel di tombol subscribe agar kita bisa mendapatkan update berbagai video terbaru dari Foodies dan juga share ke berbagai grup video-video pembelajaran dari Foodies. Ikuti kelas-kelas Foodies terbaru dan sekolah bisnis kuliner, kunjungi www.foodies.id.